Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Zlatan Ibrahimovic mengaku senang andai AC Milan mendatangkan Mauro Icardi. Ia siap menyambut bomber PSG tersebut. Kota Milan sudah sangat dikenal oleh Mauro Icardi. Ia pernah lama memperkuat Inter Milan sebelum akhirnya pindah ke PSG. Baru-baru ini sang bomber dikaitkan dengan Rossoneri. Berita ini pun disambut baik oleh Zlatan Ibrahimovic dengan menyebut akan mendukung semua pemain yang digait oleh manajemen. Mauro Icardi, saya akan selalu mendukung siapapun yang datang ke sini untuk membantu tim kami. Klub akan mengambil keputusan, kata bomber Swedia kepada striker La Notizia. AC Milan memang membutuhkan striker baru musim depan. Mereka hanya memiliki Ibrahimovic sebagai striker murni setelah melepas Mario Mandzukic. Sementara pemain lain seperti Ante Rebic dan Rafael Leao lebih cocok bermain melebar. Ini pula yang membuat klub kota mode mempertimbangkan Icardi. Apalagi ia kesulitan menebus tim utama PSG pada musim 2020-2021. Kendati demikian, berita ini sudah dibantah bomber Argentina tersebut lewat unggahannya di Instagram beberapa hari yang lalu. Ia menyebut berita kepindahannya ke Italia palsu. Mauro Icardi juga menegaskan bahwa dia bahagia di PSG. Dia juga ingin menyelesaikan kontraknya di ibu kota Prancis yang baru akan berakhir pada 2024 mendatang. Winger muda AC Milan Jesper Hauge tidak keberatan untuk angkat kaki dari klub AC Milan. Akan tetapi, jika keputusan dia yang menentukan, maka Hauge akan memilih bertahan di AC Milan. Kisah Hauge mendapatkan banyak sorotan pada musim 2020-2021 lalu. Milan membelinya dari Bodo atau Blim setelah performa api di kualifikasi Liga Eropa. Harga Hauge dibeli dengan seharga 4 juta euro. Di awal musim, Hauge memberikan warna baru bagi permainan AC Milan. Namun performanya tidak cukup konsisten. Hauge harus menjalani akhir musim yang pelik karena jarang masuk dalam line up. Hauge memainkan 18 laga di Serie A musim 2020-2021 dengan catatan 2 gol. Sayangnya dia hanya 3 kali menjadi pemain inti. Hauge pun menyadari bahwa masa depannya di AC Milan tidak sepenuhnya aman. Pertama-tama saya akan pulih dan mempersiapkan laga bersama timnas Norwegia. Kemudian saya mungkin akan mengambil liburan singkat sebelum memulai pembicaraan dengan AC Milan, buka Hauge dikutip dari Football Italia. Itu adalah dialog yang harus diatur. Saya siap untuk kembali ke sana dan berjuang untuk posisi inti. Tetapi jika klub memiliki niat lain, maka saya akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Pertama-tama, saya ingin menjadi bagian dari tim dan berkontribusi tidak hanya dalam pelatihan, tegas Hauge. Hauge dinilai belum cukup matang ketika pindah ke AC Milan. Walau memberikan dampak besar di awal musim, dia kemudian mengalami banyak momen sulit, namun Hauge tidak menyesali kepindahannya ke Rossoneri. Ini adalah musim yang sangat panjang di mana banyak hal telah terjadi dan ada banyak emosi, ucap Hauge. Kemudian Anda punya waktu untuk memikirkan seberapa besar langkah yang saya ambil sebenarnya, dan pada akhirnya saya sangat senang dengan musim ini dan pilihan yang saya buat, tegas Hauge. Membedah kualitas Domenico Berardi, bintang Sassuolo yang jadi buruan raksasa Liga Italia AC Milan untuk menggantikan posisi Castillejo di sayap kiri. Klub Liga Italia AC Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan starlet milik Sassuolo Domenico Berardi. AC Milan memang tengah mengincarnya sebagai respon atas kemungkinan dijualnya Samu Castillejo. Berdasarkan laporan dari Mediaset yang dilansir dari Milan Live, AC Milan menginginkan Domenico Berardi untuk mengisi posisi sayap kanan. Domenico Berardi bisa dibilang adalah kandidat teranyar untuk posisi ini. Milan dikabarkan telah menyiapkan tawaran sebesar 15-20 juta euro plus Matteo Gabbia untuk memboyongnya keluar dari Sassuolo. AC Milan sebisa mungkin meminta harga rendah untuk pemain satu ini. Namun, tawaran dari AC Milan belum menyamai permintaan yang diinginkan oleh Sassuolo. Di Roverdi setidaknya membandel Berardi di angka 40 juta euro. Meski begitu, uang sebesar 20 juta euro plus back Matteo Gabbia diyakini bisa
untuk membawa Domenico Berardi ke San Siro. Kedatangan Berardi sangat dibutuhkan oleh AC Milan. Seperti diketahui, posisi sayap kanan Milan musim lalu sangat buruk jika dibandingkan dengan sisi kiri mereka. Penyerang sayap kanan Milan minim memberikan kontribusi assist apalagi gol. Di sisi lain, Berardi tampil mencuri perhatian musim lalu. Dari 30 laga, ia sanggup mencetak 17 gol dan 8 assist meski 9 assist diantaranya dari tim putih. Namun tetap saja mencetak 8 gol dari open play dan 8 assist adalah sesuatu yang impresif. Apalagi setelah melihat kenyataan di AC Milan bahwa tak ada satupun dari Alexis Salemaker dan Samu Castillejo yang mencetak minim 5 gol dan 5 assist. Domenico Berardi bisa sangat melebur dalam permainan rossoneri. Selain berasal dari Italia, ia cocok dengan formasi milik Stefano Pioli. Perbedaan antara permintaan dan tawaran yang cukup besar dalam negosiasi perpanjangan kontrak tampaknya membuat Hakan Calhanoglu semakin mungkin meninggalkan AC Milan dengan pihak klub setelah menyiapkan penggantinya. Rossoneri membiarkan negosiasi kontrak Calhanoglu memasuki saat-saat terakhir sebelum kerjasama mereka benar-benar berakhir pada Juni 2021 mendatang, yang berarti secara teori dapat mencapai kesepakatan dengan klub lain dan angkat kaki dari raksasa Serie A tersebut dengan status bebas transfer. Menurut kabar dari Sport Mediaset, terus ada jarak yang menghalangi tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pembaruan kerjasama tersebut. Milan terus menawarkan gaji 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musim, sementara pemain internasional Turki tersebut dan agennya masih kukuh menuntut 6 juta euro atau sekitar 96 miliar. Bagi jaga-jaga, jika gelandang 27 tahun tersebut meninggalkan klub bulan depan, Rossoneri memiliki target utama yang siap mereka bidik. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa Ilicic merupakan sosok yang dimaksud dengan sang pemain bakal meninggalkan Atalanta saat jendela transfer musim panas dibuka kembali. Selain itu, ia merupakan bintang yang telah teruji di Serie A sehingga diharapkan dapat menjadi playmaker baru andalan klub. Sementara itu, Calhanoglu telah dikaitkan dengan sejumlah klub. Setelah Mike Maignan, AC Milan dikabarkan bakal mendatangkan 2 lagi pemain asal Prancis dalam beberapa pekan ke depan untuk memperkuat skuad mereka. Diavolo berhasil mengamankan servis Maignan dari Lille dalam ikatan kontrak berdurasi 5 tahun. Tuttosport menyatakan bahwa manajemen juga mengejar Olivier Giroud yang kontraknya bersama Chelsea akan berakhir Juni mendatang. Striker 34 tahun tersebut tampaknya dipilih untuk menggantikan posisi Mario Mandzukic di skuad Rossoneri musim depan, mengingat kontrak telah dijalin dengan agennya. Sang pemain sendiri siap menjajal petualangan baru di penjuru Eropa. Sementara itu, raksasa Serie A tersebut diketahui menyodorkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musim agar bersedia meyakinkan hijrah ke Italia untuk pertama kalinya. Pemain Prancis lain yang masuk dalam radar Diavolo sangat bertolak belakang dengan Giroud, yakni gelandang muda Amin Adli. Tim pencari bakat klub telah memberikan laporan positif mengenai kualitas starlet yang didaulat menjadi pemain terbaik di Liga 2. Pihak klub akan menggelar negosiasi dengan Toulouse. Namun diperlukan dana sekitar 5 hingga 10 juta euro atau sekitar 80 hingga 160 miliar untuk mengamankan tanda tangannya. Adli sendiri memiliki segala kriteria yang diharapkan oleh elite manajemen untuk menjadi bagian skuad masa depan AC Milan demi mengembalikan kejayaan klub yang sempat tenggelam dalam beberapa musim terakhir. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah mengagendakan pertemuan dengan Chelsea untuk menggelar negosiasi transfer Fikayo Tomori pada musim panas 2021 ini. Milan memburu bek baru pada musim 2020-2021 kemarin. Mereka akhirnya bisa mendatangkan Fikayo Tomori pada pertengahan musim dari Chelsea. Saat itu, Tomori dicomot dengan status pinjaman saja. Namun Milan punya opsi untuk bisa mempermanenkan bek asli Inggris tersebut. Penampilan Fikayo Tomori ternyata sangat solid, maka dari itu AC Milan pun berniat untuk mempermanenkan servisnya musim depan. AC Milan tak menyembunyikan fakta bahwa mereka ingin mempermanenkan Fikayo Tomori. Namun masalahnya ada pada harga yang dipatok oleh Chelsea. The Blues disebut hanya mau melepasnya dengan harga 28 juta euro. Milan sudah berusaha meminta Chelsea berbaik hati akan memberikan diskon. Namun Chelsea emoh memenuhi permintaan AC Milan sebab kondisi keuangan mereka saat ini cukup pas-pasan. Namun AC Milan
tak menyerah, mereka disebut siap meraih Chelsea lagi. Kabar tersebut dilansir oleh Tuttosport. Milan juga disebutkan telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak Chelsea pada Senin 31 Mei 2021. Laporan itu juga menambahkan negosiasi antara AC Milan dan Chelsea sepertinya akan berlangsung alot. Pasalnya The Blues masih enggan memberikan diskon pada Rossoneri. Namun, AC Milan akan terus berusaha merayu Chelsea sebab mereka sudah bertekad untuk membayang Fikayo Tomori, khususnya usai melihatnya kini mampu mengawal lini belakang Rossoneri dengan solid. AC Milan sendiri berpotensi untuk bisa mendapatkan dana yang mereka perlukan untuk bisa membayang Fikayo Tomori dari Chelsea. Mereka disebut berencana untuk melepas bek lainnya, yakni Alessio Romagnoli. AC Milan berhasil memastikan diri kembali ke Liga Champions pada matchday terakhir Serie A Liga Italia 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh elemen tim wajib mendapatkan pujian, terutama Paolo Maldini. Legenda hidup Milan itu telah menjadi sosok penting di manajemen dan sebagian besar pemain rekrutannya memberikan kontribusi cukup bagus di tim AC Milan. Sebagai contoh, misalnya penandatanganan striker veteran Zlatan Ibrahimovic. Secara usia, Ibra memang terbilang sudah jauh di atas mayoritas pemain Milan yang didominasi oleh skuad muda. Namun, kedatangan Ibrahimovic membuat semangat tim bangkit kembali. Bintang Swedia itu bakal menjadi mentor bagi skuad Rossoneri. Di usianya yang hampir menyentuh kepala 4, ia juga mampu menorehkan 17 gol di semua kompetisi 2020-2021. Keberhasilan Maldini dalam transfer lantas disoroti oleh ex Milan Gianluca Zambrotta. Mantan gelandang itu dalam wawancara di Twitch Milan memuji rekan setimnya atas kesuksesan terkini. Saya yakin Milan sedang bangkit dan ini ditunjukkan dengan kehadiran Maldini yang merupakan simbol sepak bola internasional, ujar Gianluca Zambrotta. Ini sangat bagus untuk Milan dan bagi para pemain muda di klub, memiliki sosok ikon di klub selalu menjadi nilai tambah, tandasnya. Gianluca Zambrotta yang pernah membela AC Milan pada periode 2008-2012 kini menjalani karirnya sebagai pelatih. Ia sempat menukangi klub asal Swiss Chiasso pada tahun 2013 sampai 2015 dan klub India Delhi Dynamos pada tahun 2016. Bayern Munchen memastikan salah satu bek andalannya Jerome Boateng pergi akhir musim ini dengan status bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang. Kendati sudah cukup senior, Boateng rupanya masih laku diperebutkan pada bursa transfer musim panas ini. Dua tim papan atas Eropa, Arsenal dan AC Milan, kabarnya tertarik untuk memboyong sang pemain berusia 32 tahun itu. Pemain Jerome Boateng juga rupanya tidak hanya datang dari klub-klub benua biru. Benua Amerika, tepatnya para peserta Liga Amerika Serikat, Major League Soccer berminat kepadanya. Sayang, harapan mereka pupus setelah Boateng secara tegas tidak ingin melanjutkan karirnya di Major League Soccer dan memilih bertahan di kasta tertinggi di liga-liga top Eropa. Kabar penolakan Boateng ke MLS itu tentu melegakan bagi AC Milan dan Arsenal. Kedua klub itu sebelumnya diberitakan berminat memakai jasanya musim depan. AC Milan sekarang mencari bek baru. Boateng dianggap akan pas gabung Rossoneri karena ia bisa membimbing para pemain muda di klub tersebut. MU mengizinkan Diogo Dalot bergabung dengan AC Milan pada Oktober 2020. Bek Portugal itu kehilangan posisinya di bawah manajer Ole Gunnar Solskjaer. Tidak seperti di MU, bersama AC Milan Dalot kembali menemukan performa terbaiknya. Dia mendapatkan waktu bermain reguler, kini masa peminjamannya di klub Italia itu hampir berakhir. Tetapi Diogo Dalot tidak yakin apa bakal terjadi dengan masa depannya di MU. Dalot terikat kontrak dengan MU hingga 2023. Namun langkah lain akan diupayakan jika dia tidak bisa mendapatkan jaminan bermain. Karena itu, pemain berusia 22 tahun itu membuka pintu untuk kembali ke AC Milan di musim depan. Dalam 33 penampilan bersama Rossoneri di semua kompetisi, Diogo Dalot mencetak 2 gol dan 3 assist. Saya ingin menjadi lebih dan lebih lengkapnya, kata Diogo Dalot ditanya tentang masa depannya oleh La Gazzetta dello Sport. Orang Italia menyukai sepak bola, mereka selalu membicarakannya dan menjadi bagian dari kebudayaan. Ini merupakan pengalaman yang fantastis dan di lapangan saya merasa saya sudah meningkat pesat secara taktik. Diogo Dalot mengaku banyak belajar selama bermain untuk AC Milan. Ada beberapa aspek pertahanan yang saya pelajari di sini dan itu
fantastis untuk mengembangkan kualitas ini juga. Itu juga satu-satunya